melaksanakan tema Indonesia Poros Maritim Dunia, membangun Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat. Dalam laporan kami, Bapak Presiden mendorong agar ini ditindaklanjuti dan beliau mengarahkan bagaimana melaksanakan prioritas terhadap beberapa agenda dalam rekomendasi yang memang harus segera ditindaklanjuti, antara infrastruktur, SDM, dan industri, serta beberapa hal yang berkaitan dengan pengembangan inovasi yang berkaitan dengan poros maritim ini. Jadi itu yang Bapak Presiden sampaikan, dan kami juga tadi banyak diskusi juga berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri kemaritiman ini untuk bisa tumbuh dan berkembang, menyikapi dengan bagaimana mereka mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang secara kontinu di masa depan. Kemudian kami juga melaporkan ke Bapak Presiden bahwa tindak lanjut dari kegiatan FGD ini ke depan akan segera dilaksanakan di bulan Desember, sebuah Sarasia Nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi di Indonesia yang Ikatan Alumni ITS ditugaskan menjadi host, di mana Sarasia Nasional ini dengan tema mencapai kemandirian energi dan poros maritim untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepada rekan-rekan media, saya kira ini yang kami sampaikan, dan beberapa talkshow dan pembahasan yang dilaksanakan di ITS sendiri sehubungan dengan Dies Natalis ITS di bulan November 2016 ini. Saya kira demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, Mas. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu dari Jawa Pos. Secara umum mungkin bisa dijelaskan lebih rinci begitu Pak, rekomendasi apa saja yang tadi disampaikan kepada Bapak Presiden begitu. Terima kasih. Jadi dalam FGD yang telah disanakan, laporan yang telah kami sampaikan ada 5 item rekomendasi yang kami sampaikan. Yang pertama adalah menyangkut strategi pengembangan sektor perikanan, di mana kami melihat perlunya mendorong budidaya perikanan dan penguatan alat tangkap nelayan, serta tentu saja modernisasi kemampuan jelajah kapal nelayan itu sendiri. Di era teknologi informasi, maka dukungan pemerintah untuk memberikan informasi tentang cuaca dan lain sebagainya, ya, persebaran ikan dan lain-lainnya akan sangat membantu bagi nelayan sebagian besar yang masih tradisional. Yang kedua mengenai penguatan transportasi laut dalam rangka memudahkan distribusi barang dari produsen ke konsumen agar terjangkau, dan sekaligus kapal-kapal yang mengantarkan barang konsumsi ke daerah dapat membawa muatan bahan baku untuk industri yang saat ini masih dominan di Jawa, memperbanyak kapal-kapal khusus barang seperti kapal ternak untuk memotong rantai distribusi dan menekan harga di tingkat konsumen. Yang ketiga, optimalisasi potensi pariwisata bahari yang besar dengan luas Indonesia yang lebih dari 2/3 adalah laut, dan masih banyak daerah yang memiliki keelokan laut seperti wisata laut Raja Ampat, Bunaken, dan sebagainya. Dengan mudahnya transportasi laut, maka diharapkan dapat mendorong semakin besarnya pemanfaatan wisata bahari. Yang keempat, investasi dan pembangunan industri energi laut mengingat bahwa saat ini masih banyak mineral laut yang belum dieksplorasi maupun pengeboran laut dalam yang tentunya membutuhkan teknologi dan investasi yang besar. Perlu dorongan pemerintah untuk lebih mendorong dunia usaha untuk mengeksplorasi laut dan berinvestasi di laut. Mengingat risiko yang besar, maka memang dibutuhkan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif yang lebih tinggi untuk investasi di laut dibandingkan di darat. Yang kelima, memperkuat investasi berbasis maritim dengan mendorong tumbuhnya industri berbasis maritim dan menciptakan industri baru di daerah yang dekat dengan perbatasan negara lain. Secara geopolitik tentu akan menandai kehadiran simbol-simbol Indonesia dan memperkuat klaim politik internasional secara ekonomi dan mendekatkan industri dengan pasar ekspor.